dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW ya itu menjelaskan bahwa kalau kita bicara tentang berjual beli gitu kan ya, kata Nabi SAW bahwa pembeli dan penjual itu tetap berada dalam kebaikan selama keduanya belum berpisah, kata Nabi, jika keduanya jujur dan transparan. Maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Artinya apa? Artinya, ini lihat nih. Kalau Anda ada yang berdagang atau mungkin berjualan, entah online, entah offline, dan tidak jujur, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah hindari itu, maka Allah cabut keberkahan di situ. Ya. Nah, kalau Allah sudah cabut keberkahan di situ, makanya muncul apa? Was-was, cemas, ya. Dan yang terjadi apa? Yang terjadi ya, itu bisa menimbulkan masalah dalam diri kita, bahkan sampai ke penyakit. Iya, sampai ke penyakit, ya. Oke, hati-hati ya. Apalagi zaman sekarang ini, Anda lihat ya begitu mudahnya orang masuk ke kedai-kedai makanan gitu ya, yang dia nggak terlalu yakin tentang makanan yang dia konsumsi tersebut ya, atau dari sisi halalnya, mungkin siapa yang masak seperti itu maka bisa jadi masalah buat dirinya ya, hilang keberkahan nanti dalam kesehariannya. Nah, selanjutnya teman sekalian, apa yang terjadi ketika orang mengkonsumsi tadi kan hilang keberkahan. Yang kedua apa? Ya doa tidak terkabul. Doa tidak terkabul. Jadi kalau seandainya ada orang tadi ya dia sadar tidak sadar, langsung tidak langsung, tahu atau tidak tahu ya dia mengkonsumsi yang tidak halal tadi, maka jangan terlalu berharap doanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih dalam keseharian belajar itu misalkan ya, itu banyak kesulitan, mungkin ujian sulit, ini sulit segala macam, bermasalah terus ini itu segala macam. Nah, salah satu yang Anda perlu cek misalkan ya, mudah-mudahan tidak, adalah dari mana harta yang didapatkan oleh orang tua Anda misalkan, itu salah satunya. Jadi kita tuh mulai seperti mana ya, mulai melacak kira-kira nih masalah hidupku ini dari mana gitu kan. Karena sejatinya kalau orang yang beriman ya Bapak sekalian, atau mungkin dia menjaga keimanan, kalaupun ada masalah hidupnya, dan itu pasti akan ada masalah, yaitu ujian, ya, cara Allah menyayangi dia lebih baik lagi. Tapi kalau seandainya ya kita di luar itu tadi itu, maka kita perlu ngelacak, karena biasanya ada sumber-sumber keburukan-keburukan yang tak sadar katakanlah dijalani oleh seseorang ya, seperti itu. Kemudian ya tadi yang kedua itu doa ya tidak terkabul ya. Dan ternyata dalam sebuah hadis ya, Nabi SAW berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Apa pesan Nabi kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Wahai Sa'ad, kata Nabi SAW, perbaikilah makananmu. Perbaiki ini kan termasuk juga perhatikan dari mana harta untuk memakan itu berasal. Ya, perbaiki itu termasuk juga memperbaiki ya makan yang lebih baik seperti itu. Dan ternyata Nabi mengatakan selanjutnya dari penjelasan tadi bahwa perbaikilah makananmu, maka niscaya doamu akan terkabul. Seperti itu ya. Jadi kalau doa tidak terkabul, hati-hati, karena zaman sekarang ini tipis banget antara katakanlah harta halal itu dengan haram, tipis banget. Ya. Contoh-contoh saja ya. Sekarang begitu banyak ya semacam e-commerce, e-money seperti itu ya. Ya saya mungkin tidak tahu detailnya. Tapi itu ada beberapa pandangan-pandangan para ulama yang memang tidak dibolehkan. Seperti contoh mungkin ketika misalkan ini contoh misalkan ada orang beli barang, harga barang itu misalkan 5.000 atau 10.000 lah gitu kan. Kalau dia bayar cash, tapi kalau pakai katakanlah e-money ya yang ada pada suatu katakanlah e-commerce itu ternyata diskonnya, ada diskon segala macam, itu nggak boleh kan, jatuhnya kan haram seperti itu. Maka nggak sadar gitu kan. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi kalau semua ngelakuin itu, satu generasi coba bermasalah. Yang bermasalah apa? Keberkahan dicabut, doa nggak dikabulin, ngeri Bapak sekalian. Jadi berhati-hatilah, apalagi Anda sebagai generasi muda ya, generasi muda mahasiswa seperti ini ya. Sayang nanti, sebab artinya apa? Kalau sampai ada harta haram yang masuk dalam tubuh kita, wala'udzubillah, itu berat loh konsekuensinya. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mendapatkan makanan dari seorang tukang tenung, ya, tukang sihir lah. Ya. Dan dia nggak tahu itu.
Terus dia katakan, makan sama Abu Bakar gitu kan, nggak tahu tuh siapa gitu kan. Terus tanya, ini makanan dari mana? Oh, ini makanan. Itu udah masuk makanan. Coba, subhanallah. Ya, lalu kata dia tanya, Abu Bakar tanya, ini makanan dari mana? Kata Abu Bakar, ini makanan dari hasilku bertenung. Itu praktek sihir itu, dukun. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia masukkan tangannya ke dalam. Ya, saking mereka tidak mau Tidak mau ada makanan haram masuk dalam mulutnya. Untuk mengeluarkan makanan tadi. Seperti itu mereka menjaga dirinya. Kenapa? Ya, ada ancaman dari Allah tentang itu, ya. Jadi makanan yang haram, ya, sesuatu yang haram itu ya tidak ada ancaman yang lebih baik daripada api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ya tentunya bisa menjelaskan bahwa Allah tuh hanya menerima yang baik, ya. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik, ya, termasuk juga makanan gitu kan. Makanan diperbaiki secara kehalalan, ya, secara kebaikannya. Jangan cuma sekedar makanan-makanan yang menyenangkan lidah saja, tapi muncul masalah atau bikin masalah dalam tubuh kita. Ya, nah, jadi itu yang kedua, doa tidak terkabul.